Minggu 27 Juni 2021, Fadia Arafik dan Riswadi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur Jawa Tengah di Gerahadika Bakti Praja Semarang. Pelantikan tersebut merupakan tonggak awal era kepemimpinan baru bagi Kabupaten Pekalongan. Banyak harapan dari masyarakat yang disandarkan kepada Fadia dan Riswadi. Harapan tersebut adalah agar kota santri bisa lebih baik lagi sehingga terwujud masyarakat yang madani. Kini sudah 1 tahun Fadia dan Riswadi menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan. Perubahan dan kemajuan pembangunan apa sajakah yang telah dilakukan? Ikuti liputannya bersama reporter Nuke Syafila. Mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang setara, sejahtera, adil merata, serta berbudaya gotong royong merupakan visi dari Fadia Arafik dan Riswadi. Untuk merealisasikan visi tersebut, ada bidang-bidang yang diskala prioritaskan, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Lalu sejauh mana progres pembangunan yang diskala prioritaskan tersebut? Memang kebetulan pada saat kami menjabat itu banyak PR yang sedang kami perbaiki, di mana Kabupaten Pekalongan ini dengan keluasan yang cukup besar, penduduk yang kurang lebih hampir 1 juta orang, saya lihat memang banyak jalan yang rusak, apalagi di daerah atas. Dengan kata-kata setara ini, biasanya kita fokus hanya perbaikan itu, mungkin saya lihat selama ini kan banyak yang jalan halus itu daerah bawah saja. Nah ini perbaikan ke daerah atas sudah kami lakukan. Jadi memang saya harap memang harus bersabar masyarakat karena keluasan jalan rusak di Pekalongan ini sangat banyak sekali. Jadi dengan ada keuang yang sedikit ini kami berbagi-bagi daerah sini, di mana kami lihat prioritas. Jadi kalau serentak itu tidak mungkin bisa langsung, tapi ya pelan-pelan, tapi insya Allah saya berusaha. Selama saya masih memimpin Kabupaten Pekalongan, itu adalah kewajiban saya untuk memperbaiki semuanya. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar menerangkan, awal kepemimpinan Fadia dan Riswadi dihadapkan pada kendala fiskal seiring adanya pandemi COVID, sehingga menjadikan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berkurang karena refocusing untuk penanganan COVID-19. Akan tetapi, komitmen tetaplah komitmen. Bagaimanapun caranya, pembangunan yang diprioritaskan harus diwujudkan sesuai janji politiknya. Untuk pembangunan infrastruktur, secara angka memang belum mencapai 50%. Akan tetapi, Pemkab Pekalongan akan terus melakukan percepatan. Di tahun 2022 ini capaiannya tentu saja kita push, kita dorong. Insya Allah di bulan Juni ini, pembangunan infrastruktur sudah mulai deras mengalir. Itu kalau saya ditanya berapa capaiannya, secara angka memang belum sampai 50%, dan ini memang percepatannya ada di bulan Juni, Juli, Agustus ini. Ada beberapa ruas jalan ya yang akan kita bangun, mulai dari Kesesi, terus kemudian mulai juga Wonokerto. Itu Wonokerto itu kita alokasikan hampir 12 miliar. Terus kemudian di beberapa ruas jalan, baik itu di daerah Kesesi, di daerah Paninggaran, cukup banyak. Total itu hampir, kalau jalan itu tadi saya sampaikan hampir di angka 150. Termasuk drainasenya yang mungkin sudah terrealisasi di 4 titik yang ada di Wonokerto maupun Siwalan. Ini sudah kita laksanakan. Sedang dalam proses pelaksanaannya. Sekitar 150 miliar adalah anggaran yang diperuntukkan dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan sebanyak kurang lebih 54 miliar untuk berobat gratis dengan hanya menunjukkan KTP bagi semua masyarakat Kabupaten Pekalongan. Kesehatan gratis, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Bupati, sudah kita mulai sejak tanggal 1 Januari 2022, dan segenap stakeholder kesehatan di Rumah Sakit Keraton, Rumah Sakit Kajen, dan juga
rumah sakit tipe D kita, Kesesi yang sedang dalam proses, serta Puskesmas saya kira sudah melaksanakan dan kita melakukan evaluasi secara terus-menerus. Alhamdulillah sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, ya, termasuk yang untuk penunggu pasien sudah kita siapkan alokasi anggarannya, sekaligus pemerintah akan memastikan warganya harus terlayani terkait dengan layanan kesehatan. Ada evaluasi pasti, ada masukan pasti, dan ini justru akan memperbaiki program yang sudah kita buat. Orang kaya sekalipun masuk rumah sakit bolak-balik bisa menjadi miskin, apalagi bagi mereka yang miskin. Begitu kata Bupati Fadia. Dari pemikiran itulah kemudian pada masa pemerintahannya ini, program berobat gratis bagi semua masyarakat menjadi prioritas. Kesehatan cukup pakai KTP ini untuk seluruh warga Kabupaten Pekalongan, baik kaya maupun miskin, asalkan mau kelas 3, untuk yang di RSUD di Kabupaten Pekalongan dan di Puskesmas itu bisa dipergunakan. Walaupun masih ada batasan-batasannya, tapi menurut saya itu sudah sangat luar biasa sekali, karena saya pikir saya melihat orang-orang di sekitar, ya, melihat keluarga itu, kalau orang kaya sekalipun masuk rumah sakit bolak-balik aja miskin, apalagi orang miskin, ya. Makanya itu menurut saya dengan adanya program ini adalah hal yang takjub yang bisa kami lakukan antara Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda dan semua jajaran ini. Kita memang punya komitmen dan dibantu oleh DPRD juga pastinya untuk mewujudkan visi misi Bupati Pekalongan berjalan semua dengan baik. Ini insya Allah bermanfaat menambah rezeki para petani Kabupaten Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembangunan infrastruktur yang merata telah diupayakan dan masih terus berproses. Keterjaminan berobat gratis bagi semua masyarakat juga sudah diwujudkan. Lalu bagaimana dengan pendidikan? Pasalnya, pemerintah pusat telah menginstruksikan bahwa untuk sekolah-sekolah negeri dari tataran SD hingga SMA digratiskan. Sehingga pertanyaannya, program pendidikan gratis seperti apa yang diterapkan di Kabupaten Pekalongan? Kalau pendidikan itu sekarang anak-anak kan sekarang sekolah sudah gratis, tapi biasanya masih banyak sumbangan ini dan itu. Yang ini tidak boleh ada untuk sekolah negeri, tidak boleh ada sumbangan yang memberatkan anak-anak sekolah. Saya mau anak-anak sekolah anak-anak Pekalongan harus bisa sekolah semua. Yang kaya, apalagi yang miskin harus bisa sekolah semua. Kemarin pada saat pertemuan dengan seluruh kepala sekolah, saya kumpulkan, saya meminta bahwa mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk diterima di sekolah negeri semua, agar anak Pekalongan bisa sekolah. Oleh sebab itu juga kami tambahkan lagi, yang anak tidak mampu kami berikan pakaian seragam sekolah, bantuan seragam pakaian seragam sekolah, dan itu mulai tahun ajaran 2022 ini. Diakui oleh Sekretaris Daerah Yulian Akbar bahwa terkait dengan pendidikan gratis ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan masih terus mencari formula yang tepat. Akan tetapi komitmennya jelas jika semua masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang layak. Sementara untuk pendidikan, memang kita baru melaksanakan terkait dengan seragam sekolah. Itu pun baru sekolah negeri, saya kira kita akan berkembang terus sesuai dengan konsep. Kita akan mencari formula yang lebih baik lagi terkait dengan pendidikan gratis, ya. Kami ingin memastikan di sekolah-sekolah tidak ada lagi pungutan-pungutan, ya, dengan menggunakan dana BOS bisa tercover, dan memang kalau jika belum, ya kita pemerintah pasti akan memastikan terkait dengan pendidikan gratis ini bisa terlaksana, sekaligus memastikan apa yang sudah menjadi program unggulan pemerintah kita, yakni dengan gerakan Kudu Sekolah ini tetap berjalan, anak-anak kita bisa kembali ke sekolah bagi mereka yang tidak sekolah. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk beasiswa pengembalian anak-anak tidak sekolah. APBD Kabupaten Pekalongan mencapai sekitar 2,3 triliun. Dari nominal tersebut,
3 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mendapatkan porsi yang lebih besar karena merupakan program skala prioritas. DPRD yang memiliki fungsi sebagai pengawas pemerintahan menilai bahwa secara umum program-program tersebut sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ada beberapa catatan serta aspirasi masyarakat yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan oleh Hindun, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Bidang infrastruktur dengan tambahnya ruas jalan khususnya yang poros tentu menambah jalan Kabupaten Pekalongan, dan ini perlu dilakukan oleh Bupati karena ternyata jalan-jalan poros itu karena sudah menjadi kewenangan Bupati tentu harus menjadi perhatian. Di samping tidak ada diskriminasi antara daerah atas, daerah tengah, daerah bawah. Jadi infrastruktur tidak hanya murni jalan, tetapi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat itu sangat ragam sekali. Apakah sudah benar-benar menyerap berbagai aspirasi masyarakat? Banyak masyarakat yang juga menyampaikan kepada kami di DPRD, kenapa hanya yang negeri saja ya? Padahal swasta juga turut serta dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan. Oleh karena itu diskriminasi itu harusnya tidak ada ya, tidak ada diskriminasi di bidang pendidikan. Ada, kita menurunkan bantuan hibah juga untuk lembaga pendidikan swasta kayak NU kita berikan, Muhammadiyah kita berikan, terus guru-guru PAUD pun juga kita berikan, malah guru-guru yang swasta itu yang awalnya tahun sebelumnya itu 250.000 kalau nggak salah saya per bulannya, itu tahun ini menjadi 300.000. Itu artinya ada peningkatan, walaupun nggak banyak ada peningkatan. Terus juga guru-guru pesantren yang selama ini belum pernah ada perhatian dari pemerintah. Begitu saya menjabat, 1.000 guru pesantren pun kemarin sudah cair dananya. Ya dengan jumlah pesantren di Pekalongan ini kurang lebih ada 110. 1.000 itu kemarin kita bagi-bagi rata. Nanti insya Allah tahun depan mungkin kalau bisa meningkat kita tingkatkan. Kalau enggak yang belum dapat itu yang gantian diberikan. Jadi memang ya harus pintar-pintar mengelola aja. Yang pastinya swasta kita perhatikan ada bantuan juga untuk ruang kelas itu ada, untuk sekolah-sekolah swasta, untuk PAUD, bangunan PAUD, segala macam banyak sebetulnya. Tapi kalau untuk menggratiskan seperti yang saya berikan di negeri memang harus bertahap. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Begitupun dalam proses pembangunan Kabupaten Pekalongan. Melakukan evaluasi secara terus-menerus sejatinya bukan untuk mewujudkan pembangunan setara, sejahtera, adil, merata, yang sempurna. Akan tetapi untuk mendapatkan formulasi yang proporsional. Keinginan Bupati Fadia hanyalah menjadi seorang ibu bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan dan memberikan manfaat selama hingga akhir masa jabatan. Saya punya komitmen bahwa pertama saya kalau jadi pemimpin harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau nggak bisa bermanfaat, kenapa jadi pemimpin, ya kan? Terus yang kedua bahwa kalau ada masyarakat saya kesusahan terus kita pura-pura budak juga nggak bisa. Itu menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang ibunya orang Pekalongan. Sehingga kami akhirnya dengan komitmen yang tinggi dan pada saat janji kampanye saya itu saya ucapkan apapun caranya yang penting tidak menyalahi aturan itu kami lakukan. Harapan saya di dalam 1 tahun menjabat Bupati ini, kalau untuk pemerintah Kabupaten Pekalongan tetap kompak kita semua dan tetap solid. Kita tetap mempunyai satu komitmen bahwa kita semua hadir di sini adalah sebagai membantunya masyarakat. Kita hadir di sini sebagai orang yang sama-sama punya komitmen untuk membuat Pekalongan ini jauh lebih baik dan lebih sejahtera. Itulah sekilas refleksi 1 tahun kepemimpinan Fadia Arafik dan Riswadi. Ada yang mengatakan 1 tahun belum dapat dilihat secara signifikan dampak dari visi misi mereka. Namun ada pula yang berpendapat sebaliknya.
Dan jika ditanya baik atau burukkah kepemimpinan Fadia dan Riswadi selama 1 tahun bertahta, maka Anda sebagai masyarakat Kabupaten Pekalonganlah yang sesungguhnya lebih bisa menjawabnya. Saya Nuke Syafila undur diri dan sampai jumpa.